Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Pak Donald. Kali ini saya akan men-sharing bagaimana cara menggunakan Erafor SMA. Oke, sebelum kita menggunakan Erafor, kita harus menginstal dulu Erafor tersebut di komputer yang sudah terinstall Dapodiknya. Nah, aplikasinya dapat kita download langsung di gerbang kurikulum.sma.kemdikbud.go.id. Oke, setelah kita install, langkah kita yang pertama adalah kita login dulu sebagai admin. User yang dipakai adalah admin. Passwordnya kalau belum diubah sama sekali adalah admin 123456. Nah, untuk mengaksesnya kita buka saja di icon Erafor, atau bisa juga kita menggunakan alamat localhost 5739 ya. Kalau bawaannya adalah 5789, tapi yang 5739 ini adalah port yang lebih cepat. Itu yang bagusnya kita ambil. Kita ketikkan usernya admin, passwordnya admin 123456. Kemudian pada pilihan penyelenggara kita pilih sistem paket. Kemudian pada pilihan user kita ambil admin. Kemudian untuk pertama kali kita login di Erafor, itu biasanya tahun ajarannya belum sinkron dengan tahun ajaran yang berjalan sekarang. Tidak apa-apa, kita login saja. Nah, kita login. Setelah kita login, langkah kita selanjutnya adalah kita klik menu ambil data dari Dapodik. Untuk diketahui, Erafor ini mengambil data dari database Dapodik. Jadi sistemnya Erafor mengcopy data dari Dapodik. Untuk itu kita klik menu ambil data Dapodik, kita klik sinkron semua data. Untuk diketahui, bagi yang baru pertama kali mengambil data dari Dapodik, itu warnanya adalah warna merah. Tapi ini saya udah pernah mengambil datanya sehingga warnanya berubah menjadi warna yang sekarang ini. Setelah selesai kita mengambil data dari Dapodik, selanjutnya kita akan login kembali sebagai admin. Kemudian langkah kita selanjutnya adalah menggenerate ulang data user. Tujuannya untuk men-set agar setiap user itu memiliki hak akses terhadap Erafor ini. Setelah di-generate usernya, kita bisa mendownload username itu di menu download user, dan kita akan masuk nanti menggunakan username dan password yang telah kita download tersebut. Untuk guru yang PNS itu menggunakan NIP, dan untuk guru yang non PNS dapat kita gunakan nama lengkap yang disambung. Kemudian untuk login wali kelas, sebagai contoh 10 MIPA 3 2021, itu artinya kita login di kelas 10 MIPA 3 tahun pelajaran 2021-2022 semester 1. Oke, setelah kita generate ulang data user, langkah kita selanjutnya sebagai admin adalah kita meringkas atau menyingkat nama mata pelajaran.
tujuan meringkas dan menyingkat nama ini agar di Legger nantinya judul kolomnya tidak terlalu besar, tidak terlalu panjang. Jadi perlu kita singkat dulu mata pelajarannya. Sebagai contoh, matematika saya singkat menjadi MTK, bahasa Indonesia saya singkat menjadi WIN, bahasa Inggris saya singkat menjadi BIG, matematika minat saya singkat menjadi MT-Min, matematika umum saya singkat menjadi MT-Mum. Nah, itu saya serahkan saja kepada Bapak Ibu semua bagaimana teknis untuk meringkas ini. Nah, ini ada satu mata pelajaran yang belum ada ringkasan nama mapelnya, itu Pendidikan Agama Hindu. Kita singkat saja PAH. Kita simpan perubahannya. Nah, akan muncul nanti sudah ada singkatannya. Oke. Selanjutnya, langkah kita berikutnya adalah kita melakukan mapping mapel K13. Jadi tujuan dari mapping ini adalah kita mengelompokkan mata pelajaran sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk ini kita harus mengetahui dulu bentuk dari rapor K13. Nah, sebagai contoh kita akan mengambil salah satu contoh rapor K13 jurusan MIPA. Nah, di sana kita bisa melihat ada 3 kelompok, ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A itu terdiri dari mata pelajaran wajib yang terdiri dari agama, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika umum, dan sejarah Indonesia. Kemudian kelompok yang B terdiri dari seni budaya, prakarya, pendidikan jasmani dan kesehatan, muatan lokal dan muatan lokal potensi daerah. Kemudian kelompok C terdiri dari matematika, biologi, fisika, kimia, geografi, dan ekonomi. Jadi yang kelompok C ini selain mata pelajaran yang peminatan sesuai jurusannya, juga ada mata pelajaran lintas minatnya sini. Kebetulan di sini lintas minat yang diambil adalah geografi dan ekonomi. Oke. Kemudian kita pilih kelompoknya yang sesuai. Kemudian kita berikan nomor urut sesuai dengan nomor urut yang ada di rapor. Sebagai contoh, pendidikan agama Islam itu ada di nomor urut 1 di kelompok A. Pokoknya pendidikan agama itu nomor urut 1. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu nomor 2. Kemudian contoh lainnya adalah kelompok peminatan yang kelompok C itu di rapornya. Ya, kita lihat fisika itu berada di urutan ketiga, biologi di nomor urut yang kedua. Nah, silakan saja kita isikan seperti persis seperti di rapor nomor urutnya. Oke. Setelah kita melakukan mapping, kita simpan. Langkah yang selanjutnya nih ya, yang perlu, yang pertama generate ulang data user, yang kedua adalah mapping kurikulum, yang ketiga adalah yang ketiga ya, yang penting di admin ini adalah mengisikan data KKM. Jadi
bagi yang sudah pernah mengisi KKM, tinggal menyalin KKM dari semester sebelumnya. Tapi yang belum pernah sama sekali mengisikan KKM, maka harus menginput satu persatu KKM yang ada. Nah, caranya adalah tambah input KKM mata pelajaran. Nah, sebagai contoh di sini ada mata pelajaran yang belum ada KKM-nya, yaitu informatika kelas 12. Jadi kita harus menginput ulang atau menginput lagi KKM-nya. Kita pilih mata pelajarannya, kita pilih kelasnya, kita pilih program pengajarannya, kemudian kita ketikkan KKM-nya berapa, jumlah jam pengajarnya berapa, sesuaikan dengan struktur kurikulum yang ada. Nah, di sini yang informatika sebenarnya 4 ya, salah tulis saya. Nah, untuk Anda ketahui bahwasanya kalau kita tidak menginputkan KKM pada saat kita login sebagai guru mata pelajaran dan kita mendownload format nilai, maka bisa dipastikan format nilai kita itu akan kosong saja tanpa ada nama peserta didik di dalamnya. Jadi kita harus menginput KKM dulu supaya nanti pas mendownload daftar nilai itu sudah ada daftar nama peserta didiknya. Nah, setelah KKM kita isi, kita bisa melihat data interval predikat yang ada di letak menunya itu di bawah data KKM mata pelajaran. Kita klik data interval predikat, secara otomatis akan terbuat di sana interval bawah, misalnya untuk nilai C berapa, interval paling bawah untuk nilai B berapa, interval bawah untuk nilai A berapa. Sebagai contoh, KKM kita misalnya 70, maka untuk nilai 70 maka nanti predikatnya adalah C. Nanti kalau di bawah dari 70 itu D lagi nilainya. Begitu juga dengan nilai B, batas bawahnya adalah 80. Kalau si siswa mendapatkan nilai 80 maka predikatnya B. Tapi kalau di bawah 80 maka dia mendapatkan C. Begitu juga dengan predikat A, kalau dia dapat 90 maka nilainya A, di bawah 90 dapat nilai B. Itu. Nah, setelah kita melihat interval predikat, nah sebenarnya kerja kita sebagai admin untuk tahap awal ini sudah selesai ya. Hanya itu saja yang penting. Yang pertama, generate ulang data user. Yang kedua, mapping kurikulum. Yang ketiga adalah menginputkan KKM. Nah, untuk tahap awal ini cukup sekian dulu videonya. Kita sambung pada video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.